Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak pemaparan materi dari kami. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang distribusi probabilitas. Sebelum melanjutkan ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nyonya Nirvana Ayu, absen 19, dan rekan saya Nima Dedela Maharani, absen 26. Baik, pemaparan materi yang pertama yaitu konsep dasar probabilitas. Dalam pengantar, seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti. Kita tidak tahu kejadian besok, lusa, dan seterusnya. Meskipun kejadian-kejadian tersebut tidak pasti, tetapi kita bisa melihat fakta-fakta yang ada untuk menuju derajat kepastian atau derajat keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi. Derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan statistik disebut probabilitas atau peluang yang dinyatakan dengan P. Dan selanjutnya ada konsep dan definisi dasar. Eksperimen atau percobaan probabilitas adalah segala kegiatan di mana suatu hasil atau outcome diperoleh. Ruang sampel adalah himpunan seluruh kemungkinan outcome dari suatu eksperimen atau percobaan. Biasanya dinyatakan dengan huruf S. Banyaknya outcome dapat dinyatakan dengan NS. Nah, selanjutnya peristiwa atau kejadian adalah himpunan bagian dari outcome dalam suatu ruang sampel. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Jadi, coba kalian bayangkan mempunyai sebuah proyek. Nah, kemudian kalian adalah sebagai QC atau orang yang melakukan quality control di sebuah proyek tersebut dan kalian mengecek semua yang ada di proyek apakah memiliki kualitas yang baik atau tidak. Kemudian, kalian sebagai QC hari ini diminta untuk mengecek kondisi semen yang ada di gudang. Nah, kebetulan di gudang itu tinggal 3 sak semen yang tersisa yang kalian cek apakah kualitasnya masih baik atau tidak. Nah, nanti untuk semen yang kondisi masih baik, kalian notasikan dengan B, sementara untuk semen yang rusak dinotasikan dengan R. Kondisi semen yang baik itu berarti misalkan expired masih lama dan kemasannya masih utuh, tidak menggumpal. Nah, jadi seperti itu. Maka ruang sampel pada eksperimen probabilitas pemeriksaan tersebut dapat dikatakan seperti yang pertama, yaitu BBB. Semua semen yang kalian cek itu kondisinya baik, 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 rusak, baik, rusak, baik, dan seterusnya. Jumlah outcome dalam ruang sampel S adalah NS sama dengan 8. Jika A menyatakan peristiwa diperoleh 1 sak semen yang rusak, maka A sama dengan BBR, BRB, RBB. Hal tersebut dimaksud seperti baik-baik rusak, baik rusak buruk, rusak baik-baik. Nah, jumlah outcome dalam ruang peristiwa tersebut adalah NA sama dengan 3. Selanjutnya ada definisi probabilitas. Bila kejadian A dalam M cara dari seluruh N, cara yang mungkin terjadi dalam masing-masing N, cara tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul, maka probabilitas kejadian A ditulis dengan PA.
dapat juga ditulis dengan PA sama dengan NA per NS sama dengan M per N. PA yang dimaksud yaitu P yaitu probabilitas. Selanjutnya ada sifat-sifat probabilitas suatu kejadian. Suatu nilai probabilitas kejadian A selalu terletak antara 0 dan 1. Dan PA di mana 0 artinya dalam hal kejadian A tidak terjadi atau dapat dinyatakan himpunan kosong, maka probabilitas kejadian A adalah 0. Dapat dikatakan kejadian A mustahil untuk terjadi. PA di mana 1 artinya dalam kejadian A, maka probabilitas kejadian A adalah 1. Dapat dikatakan bahwa kejadian A pasti akan terjadi. Pengantar distribusi probabilitas. Dalam pengantar distribusi probabilitas ada 2 bagian, yaitu variabel random dan distribusi probabilitas. Variabel random memiliki fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur di dalam ruang sampel S. Nah, untuk menyatakan variabel random tersebut digunakan sebuah huruf besar, misalkan X, sedangkan huruf kecilnya misalkan X, menunjukkan salah satu dari nilainya. Adapun contoh yang kedua, yaitu S sama dengan BB, BBC, BCB, dan seterusnya. Lambang tersebut dimaksud seperti baik, 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 cacat, baik, cacat, baik, dan seterusnya. Dengan B menunjukkan tanda cacat atau baik, dan C menunjukkan bahwa barang tersebut bersifat cacat. Variabel random X yang menyatakan jumlah barang yang cacat pada saat 3 komponen, maka ditulis dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, variabel random itu ada 2. Yang pertama, variabel random discrete dan variabel random continue. Variabel random discrete jika suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan terhingga atau urutan yang tidak terbatas dengan unsur sebanyak bilangan bulat, maka ruangan sampel ini disebut ruang sampel discrete. Dan variabel random yang didefinisikan disebut variabel random discrete. Next. Kemudian yang berikutnya ada variabel random continue. Jika suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan tak terhingga yang sama dengan jumlah titik-titik di dalam sebuah segmen garis, maka ruang sampel ini disebut ruang sampel continue. Dan variabel random yang didefinisikan disebut variabel random continue. Ini adalah pengertian variabel random discrete dan variabel random continue. Next. Lalu kita masuk ke distribusi probabilitas. Ya, jadi distribusi probabilitas adalah kumpulan pasangan nilai-nilai dari variabel acak X dengan probabilitas nilai-nilai variabel random X, yaitu Px sama dengan X, disebut distribusi probabilitas X atau distribusi X. Next. Nah, ternyata distribusi probabilitas itu ada 2, yaitu yang pertama ada distribusi probabilitas discrete dan yang kedua ada distribusi probabilitas continue. Next. Jadi, pada distribusi probabilitas discrete, himpunan pasangan tersusun X, Fx adalah sebuah fungsi probabilitas
fungsi pada probabilitas atau distribusi probabilitas dari suatu variabel random discrete X bila untuk setiap keluaran X yang mungkin berlaku. Px besar sama dengan X sama dengan sebuah fungsi X. Fungsi X lebih dari 0. Itu pada distribusi probabilitas discrete. Next. Beberapa hal yang harus kalian pahami pada distribusi probabilitas discrete. Yang pertama ada distribusi kumulatif. Jadi, distribusi kumulatif fx dari suatu variabel random discrete x dengan distribusi probabilitas fx adalah bisa dilihat pada rumus. Jadi, setelah distribusi kumulatif, yang berikutnya harus kalian tahu adalah nilai tengah, di mana nilai ekspektasi X adalah nilai tengah atau nilai rata-rata dari variabel random discrete X, dinyatakan dengan EX, yaitu bisa dilihat pada rumus. Kemudian yang berikutnya ada distribusi probabilitas kontinu. Jadi, pada distribusi probabilitas kontinu, himpunan pasangan tersusun X, Fx adalah sebuah fungsi probabilitas, fungsi padat probabilitas, atau distribusi probabilitas dari suatu variabel random kontinu X bila untuk setiap keluaran X yang mungkin berlaku. Bisa dilihat pada rumus. Next. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam distribusi probabilitas kontinu. Yang pertama ada distribusi kumulatifnya. Distribusi kumulatif fx dari suatu variabel random discrete x dengan distribusi probabilitas fx adalah bisa dilihat pada rumus. Selanjutnya ada nilai tengah. Jadi, nilai ekspektasi X adalah nilai tengah atau nilai rata-rata dari variabel random kontinu X. Dinyatakan dengan EX, yaitu bisa dilihat pada rumus. Kalian bisa lihat perbedaan distribusi kumulatif dan nilai tengah dari distribusi probabilitas discrete dan distribusi probabilitas kontinu. Baik, kiranya sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih telah menyimak pemaparan dari kami dan semoga apa yang telah kami sampaikan sebelumnya semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Kami tutup dengan Paramosanti. Om Santi 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 Om.